Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Selamat siang, Bu. Ya, saya senang sekali hari ini yang hadirnya bukan hanya Ibu-ibu tapi Bapak-bapak juga. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih untuk Bapak-bapak yang berpartisipasi hari ini. Karena memang materi kita ini tentang stunting, jadi mencegah stunting itu bukan hanya tugas Ibu-ibu, jadi juga tugas Bapak-bapak. Jadi memang pas kalau Bapak-bapak itu hadir di hari. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Bapak Ibu, kali lalu pada pertemuan kita kali lalu kita juga sudah bahas tentang stunting ini. Kira-kira kali lalu kita sampai di mana? Materi stuntingnya. Kita mendukung kesejahteraan untuk ibu menyusui dengan bayi baru lahir. Kali lalu itu kita mendukung materi kita itu tentang mendukung kesejahteraan ibu menyusui dengan bayi baru lahir itu. Kira-kira mungkin masih ada yang ingat kebutuhan bayi baru lahir itu kali lalu itu apa saja? Ya, ya, memenuhi kebutuhan ASI. Memenuhi kebutuhan ASI yang untuk bayi baru lahir. Ya, apalagi Memberikan pakaian yang hangat. memberikan pakaian yang hangat. Jadi memberikan pakaian yang hangat untuk bayi itu kali lalu kita sudah bahas ya. Memberikan pakaian yang hangat itu kita harus sudah siap-siap dari jauh-jauh hari. Jadi tidak saat melahirkan itu baru mulai kita bingung untuk beli pakaian yang baik. Tidak Ibu. Selain itu apa lagi? Ruangan tidur yang higienis. Ya, ruangan tidur yang higienis. Higienis itu maksudnya yang bersih ya Ibu. Ya, ruangan tidur yang bersih, ruangan tidur yang nyaman. Apalagi selain itu? Kira-kira apalagi selain itu? Lingkungan yang aman dan tenang sehingga bayi tidak kaget-kaget. Lingkungan yang aman dan tenang. Kasih sayang Bu, kasih sayang untuk bayi baru lahir. Ya, selain itu kita juga bahas tentang kebutuhan ibu menyusui. Ya, ibu menyusui. Kira-kira untuk mendukung kesejahteraan dari ibu menyusui kali lalu itu kita langkah apa yang perlu kita ambil untuk meningkatkan kesejahteraan ibu menyusui? Ibu memberikan asupan gizi yang baik. Memberikan asupan gizi yang baik ya. Memberikan asupan gizi yang baik itu gizi yang baik menurut Bapak Ibu itu seperti apa kira-kira? Gizi yang seimbang, Bu. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada serat tumbuhannya, Bu. Ada mineral dan vitamin. Pokoknya yang enak-enak. Ya, yang enak-enak ya. Jadi kita sudah bahas kali lalu gizi yang seimbang untuk ibu menyusui itu yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu yang kita peroleh dari umbi-umbian, dari beras, dari jagung dan sebagainya. Yang mudah kita dapat di kita setiap hari. Selain itu, sayur vitamin diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Buah-buahan itu kita jangan terlalu pikir yang tinggi-tinggi, seperti kita pikir apel, anggur dan sebagainya. Pisang yang kita tanam di kebun kita setiap hari itu juga sumber vitamin yang paling tinggi untuk ibu menyusui. Jadi kita tidak perlu berpikir untuk mengeluarkan dana yang tinggi, padahal yang di sekitar kita banyak yang sakit. Selain itu kita untuk memperoleh protein juga kita tidak harus berpikir untuk beli daging sapi atau kita harus potong sapi dan sebagainya. Padahal kan setiap kita sudah pelihara ayam kampung kan? Ya, kita bisa potong ayam kampung untuk memperoleh protein dan sebagainya. Baik ibu-ibu, ibu dan bapak-bapak, kali lalu kita sudah bahas tentang itu ya. Pada pertemuan kali ini kita lanjut lagi dengan bagian kelompok yang kali lalu. Kalau yang kali lalu kita bahas tentang kebutuhan saja untuk bayi baru lahir dengan ibu menyusui. Sekarang saya minta kita bagi dalam 2 kelompok lagi. Kelompoknya, saya langsung bagi saja ya. Kelompok yang sisi kiri saya kelompoknya Ibu Nini dan kelompok sisi kanan saya Ibu Nesti dengan Bapak Engki. Ya. Nah, pada kelompok diskusi kelompok kali ini yang kita bahas itu kalau kali lalu kita bahas tentang kebutuhan yang ibu hamil dan bayi baru lahir, kali ini yang kita bahas adalah hambatan apa yang ditemukan dan solusinya untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, hambatan dan solusi yang fisik dan mental untuk ibu menyusui. Bisa ya? Ya, bisa tolong diskusikan sekarang, tulis di kertas dan buat dalam tabel. Tidak bawa kertas kok ini hari? Ya, Bu. Kita bawa kertas ya.
kedua, ini kelompok 1. Ya, tolong diskusikan. Tidak, Bu. Sudah, Bu. Iya, saya minta setiap kelompok untuk mempresentasikannya satu-satu. Saya minta dari kelompok 1. Siap, Bu. Ya, silakan. Ya, Bapak, ya. Bapak makin depan. Ya, silakan, Bapak. Hasil diskusi kelompok 1. Hambatan dan solusi untuk bayi baru lahir. Kebutuhan fisik. Hambatan, keterbatasan dana untuk membeli semua perlengkapan bayi baru lahir seperti pakaian yang nyaman dan minyak telon dan lain-lain. Solusi, mengedukasi KPM untuk memanfaatkan dana bansos seperti PKH untuk membeli barang-barang kebutuhan bagi bayi yang baru lahir. Hambatan kedua, minimnya pengetahuan ibu mengenai kebutuhan bayi baru lahir. Solusinya, Bu, ibu perlu diedukasi oleh pihak-pihak terkait seperti bidan dan pendamping sosial mengenai kebutuhan bayi baru lahir. Kebutuhan mental, kurangnya pemahaman tentang memberikan stimulasi kepada anak baru lahir. Solusi, ibu perlu mendapat bimbingan atau edukasi khusus pada saat pertemuan kelompok. Sekian dari hasil diskusi kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, Bu. Ya. Hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Kebutuhan fisik, hambatannya itu kurangnya asupan gizi seimbang untuk ibu menyusui karena keterbatasan dana. Solusinya memanfaatkan bansos seperti BPNT dan PKH untuk pemenuhan gizi dari ibu menyusui. Selain itu perlu diedukasi untuk semua KPM bahwa pentingnya memanfaatkan lahan sekitar untuk menanam buah seperti pisang atau sayuran dan kolam ikan agar gizi keluarga khususnya ibu menyusui itu terpenuhi. Kurangnya kesadaran ibu terhadap pentingnya kebersihan diri bagi ibu menyusui. Solusinya, ibu perlu diedukasi bahwa kebersihan diri bagi ibu menyusui sangat penting untuk mencegah anak stunting. Terus yang kedua, kebutuhan mental. Hambatannya kurangnya dukungan dari suami dan keluarga inti yang menyebabkan ibu menyusui merasa diabaikan. Solusinya perlu dukungan dari keluarga inti terhadap ibu dengan cara mengambil alih pekerjaan dalam rumah tangga. Yang kedua, kurangnya waktu istirahat yang cukup bagi ibu menyusui. Solusinya perlu mendapat perhatian dari suami untuk memberikan waktu istirahat yang cukup untuk ibu menyusui. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Silakan kembali, Ibu. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang hebat-hebat semua. Baik, kita lihat dulu. Ya, silakan berdiri. Ikuti saya ya, Ibu. Ya. Tepuk hebat. 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 Ya, baik ya, Ibu. Ulang. Sama. Ulang. Ya, ulang. Baik. Ya, 1, 2, 3. Tepuk hebat. 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 Ya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan. Kita akan bahas kembali materi-materi yang ini pada pertemuan kita kali berikutnya, Ibu-ibu. Bapak, terima kasih untuk kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai.